Hari ini kita akan bahas lagi anime-anime isekai fantasi. Pemeran utama dari anime-anime ini ada yang diremehkan, dibuang, bahkan ada yang bertugas untuk menyelamatkan dunianya. Anime pertama adalah anime Yusa Party wo Suiwou Sareta Bistamer, Saikyusu no Nekomimi Shoujo Tudeao. Anime ini adalah anime fantasi yang berpusat pada seorang pemuda bernama Rain. Ia adalah seorang bistamer atau penjinak binatang yang sangat terampil, dengan kemampuan unik untuk menjalin kontrak dan mengendalikan berbagai jenis makhluk, termasuk monster dan makhluk mitos. Rain adalah anggota dari parti pahlawan, yang bertugas untuk mengalahkan Raja Iblis. Meskipun ia memiliki kemampuan yang sangat berguna, partinya, terutama sang pahlawan, meremehkan dan menyalahartikan kekuatannya. Mereka percaya bahwa Bistamer adalah kelas yang lemah karena Rain tidak bisa menyerang secara langsung seperti ksatria atau penyihir. Partinya seringkali membebaninya dengan tugas-tugas remeh dan mengabaikan kontribusinya dalam strategi pertempuran. Karena dianggap tidak berguna dalam pertarungan langsung dan sebagai beban, Rain akhirnya diusir secara kejam dari parti pahlawan. Ia ditinggalkan sendirian, merasa kecewa dan tanpa tujuan. Namun, pengusiran ini justru menjadi berkah tersembunyi. Saat mengembara, Rain bertemu dengan Kanade, seorang gadis muda dari ras kucing legendaris yaitu ras Nekomimi yang disebut Strongest Race. Ras ini memiliki kekuatan fisik dan magis yang luar biasa, jauh melampaui ras lainnya. Kanade, yang awalnya sendirian dan terancam, memutuskan untuk membentuk kontrak dengan Rain. Pertemuan ini mengubah hidup Rain sepenuhnya. Dengan Kanade sebagai mitranya, Rain menemukan bahwa potensinya sebagai Bistamer jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia tidak hanya bisa menjinakkan makhluk lemah, tetapi juga makhluk dari Strongest Race dan monster legendaris. Parti lamanya yang sombong mulai menyadari betapa bodohnya keputusan mereka setelah mereka kesulitan menghadapi musuh tanpa dukungan dan strategi dari Rain. Kisah ini berfokus pada perjalanan Rain dan Kanade dan kemudian sekutu-sekutu baru lainnya dari ras-ras kuat saat mereka membentuk parti sendiri yang jauh lebih kompeten dan kuat daripada parti pahlawan sebelumnya. Mereka menjelajahi dunia, mengalahkan monster, dan menemukan petualangan baru, sambil menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang Bistamer terletak pada kemampuan untuk membangun ikatan dan mengeluarkan potensi terbesar dari mitranya. Ini adalah cerita tentang penemuan diri, persahabatan, dan bagaimana pengkhianatan bisa membuka jalan menuju kekuatan yang tak terduga. Selanjutnya yaitu anime Mao 2099. Anime ini adalah anime fantasi sains fiksi yang memadukan elemen khas dunia fantasi tradisional dengan latar masa depan cyberpunk yang canggih. Kisah ini berlatar di tahun 2099 di mana dunia tidak lagi didominasi oleh pedang dan sihir kuno, melainkan oleh teknologi mutakhir, hologram, dan sistem jaringan global. Pada era ini, sebuah fenomena tak terduga terjadi yaitu Raja Iblis atau Mao, entitas legendaris dari zaman dahulu yang seharusnya telah dikalahkan, bangkit kembali di tengah kota neo-futuristik. Namun, Raja Iblis yang bangkit ini, yang bernama Veltol, tidak bangkit dengan kekuatan sihir gelap yang membabi buta. Sebaliknya, ia harus belajar beradaptasi dengan dunia baru yang sama sekali tidak dikenalnya, dunia yang didominasi oleh siber, internet, dan kekuatan politik korporat. Awalnya, Veltol mungkin kebingungan dengan teknologi modern. Namun, dengan kecerdasan dan kekuatan luar biasa yang tetap melekat pada esensinya sebagai Raja Iblis, ia mulai memahami dan bahkan memanfaatkan teknologi ini untuk tujuannya. Ia tidak lagi mengandalkan pasukan monster, melainkan mungkin membangun pasukannya melalui jaringan cybernetik, menggunakan hacking sebagai bentuk sihir baru, atau memanipulasi pasar gelap untuk mendapatkan kekuasaan. Kisah Mao 2099 berfokus pada perjuangan Veltol untuk menegaskan kembali dominasinya sebagai Raja Iblis di era baru ini. Mao 2099 menjanjikan perpaduan yang menarik antara fantasi dan sains fiksi,
di mana konsep Raja Iblis kuno diinterpretasikan ulang dalam konteks masa depan yang terkomputerisasi. Ini adalah cerita tentang adaptasi, kekuasaan, dan bagaimana konsep kejahatan atau dominasi dapat berevolusi seiring dengan perkembangan zaman. Kemudian anime selanjutnya adalah Anin Saikyo Teng no Meikyu Kouryaku, Tairyoku 9999 no Rare Skill Mochi Teng, Yusa Party wo Suiho Sareru. Anime ini adalah anime fantasi yang berpusat pada Rat, seorang tank pengemban pertahanan yang sangat kuat dalam sebuah parti pahlawan. Ia memiliki skill langka dan unik Nai Invincible, yang memberinya HP dan defense sebesar 9999 yang membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Selain itu, ia memiliki kemampuan khusus untuk melihat jalur cinta antara orang-orang, sebuah kemampuan yang ia gunakan untuk mendukung partinya secara tak terduga. Meskipun Rat adalah pilar pertahanan parti pahlawan dan secara efektif melindungi mereka dari semua serangan mematikan, ia seringkali diremehkan dan tidak dihargai oleh rekan-rekannya. Mereka gagal memahami betapa vitalnya perannya. Para anggota parti lain, terutama sang pahlawan, menganggap bahwa kemenangan mereka adalah karena kekuatan ofensif mereka sendiri, dan bahwa Rat, dengan fokus pada pertahanan, tidak berkontribusi dalam serangan. Karena kesalahpahaman ini, ditambah dengan anggapan bahwa ia tidak menghasilkan damage yang signifikan, Rat akhirnya diusir secara tidak adil dari parti pahlawan. Ia ditinggalkan dengan kekecewaan yang mendalam, bertanya-tanya mengapa kemampuannya yang luar biasa tidak diakui. Setelah diusir, Rat memulai perjalanan sendirian. Namun, ia tidak sendiri untuk waktu yang lama. Dengan kekuatannya yang tak tertandingi dan kemampuannya untuk bertahan dari serangan apapun, ia dengan cepat menarik perhatian Luna, seorang gadis penyihir yang kuat namun sedang dalam bahaya. Luna melihat potensi sejati Rat dan bersedia untuk bergabung dengannya. Kisah ini berfokus pada petualangan Rat dan Luna dan kemudian sekutu-sekutu lain yang ia temui saat mereka menjelajahi Dungeon dan menghadapi monster-monster berbahaya. Tanpa batasan dari parti pahlawan yang tidak menghargai, Rat dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan pertahanannya yang luar biasa untuk menjadi tank terkuat yang sesungguhnya. Ia menunjukkan bahwa pertahanan bisa menjadi kekuatan ofensif itu sendiri, melindungi sekutunya sambil juga mengalahkan musuh dengan cara-cara yang unik. Parti lamanya yang sombong akhirnya mulai merasakan konsekuensi dari keputusan mereka, menghadapi musuh-musuh yang dulu mudah diatasi kini menjadi ancaman mematikan tanpa perlindungan Rat. Saikyo Teng no Meikyu Kouryaku adalah cerita tentang penemuan nilai diri, persahabatan sejati, dan bagaimana seorang karakter yang diusir karena kekuatannya yang tidak terlihat justru membuktikan dirinya sebagai fondasi tak tergoyahkan bagi siapapun yang bersedia melihat potensi sejatinya. Anime selanjutnya adalah anime Hametsu no Oukoku. Anime ini adalah anime fantasi gelap yang menyajikan kisah penuh balas dendam dan konflik antara umat manusia dan penyihir. Cerita ini berlatar di dunia di mana sihir pernah menjadi kekuatan dominan yang dikuasai oleh para penyihir. Namun, seiring berjalannya waktu, peradaban manusia berkembang pesat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketakutan dan kecemburuan terhadap kekuatan penyihir yang tak terukur membuat umat manusia, di bawah kepemimpinan Kekaisaran Redia, memulai kampanye brutal yang dikenal sebagai perburuan penyihir hebat. Kampanye ini bertujuan untuk memusnahkan semua penyihir dan menghapus sihir dari muka bumi, menganggapnya sebagai ancaman bagi kemajuan ilmiah. Di tengah pembantaian ini, kita diperkenalkan pada Adonis, seorang pemuda manusia yang dibesarkan dan dilatih oleh seorang penyihir hebat bernama Klu. Klu bukan hanya gurunya, tetapi juga sosok ibu baginya. Ia adalah salah satu penyihir terakhir yang tersisa. Namun, tragedi tak terhindarkan terjadi, yaitu Klu ditangkap dan dieksekusi secara kejam di depan mata Adonis oleh pasukan Kekaisaran Redia. Kematian gurunya memicu kemarahan dan kebencian yang mendalam dalam diri Adonis. Ia bersumpah untuk membalaskan dendam Klu dan menghancurkan seluruh Kekaisaran Redia yang telah merenggut segalanya darinya.
Kisah Hametsu no Oukoku berfokus pada perjalanan balas dendam Adonis yang brutal dan tanpa ampun. Ia menggunakan kekuatan sihir yang ia pelajari dari Clue untuk melawan militer kekaisaran yang superior secara teknologi. Hametsu no Oukoku adalah cerita yang intens dan seringkali gelap tentang kebencian, kehilangan, dan konsekuensi dari persekusi massal. Ini adalah kisah tentang seorang pria yang kehilangan segalanya dan kini hidup hanya untuk satu tujuan, melihat kerajaan yang bertanggung jawab atas penderitaannya jatuh ke dalam kehancuran. Dan anime terakhir adalah anime Higeki no Genkyo to Narusaikyo Gedou Last Boss Jou wa Min no Tame ni Tsukushimasu. Anime ini adalah anime isekai yang bergenre fantasi dan otome game. Kisah ini berpusat pada seorang gadis Jepang yang bereinkarnasi ke dalam dunia otome game favoritnya. Namun, ia tidak menjadi heroin utama atau bahkan villainess biasa. Ia justru terlahir sebagai Pride Royal Ivy, putri mahkota dan bos terakhir dari jalur villainess di game tersebut. Dalam alur cerita game aslinya, Pride adalah sosok yang kejam, egois, dan tirani. Ia akan menyebabkan tragedi besar bagi kerajaannya dan rakyatnya, serta akan tewas di tangan heroin dan capture targetnya pada akhir cerita. Mengetahui takdir mengerikan ini, sang protagonis yang bereinkarnasi sebagai Pride memiliki satu tujuan utama, yaitu mengubah masa depannya yang tragis dan menghindari menjadi sumber kehancuran bagi kerajaannya. Alih-alih melanjutkan jalur sebagai ratu yang kejam, Pride memutuskan untuk menggunakan kekuatannya yang luar biasa karena ia adalah bos terakhir dan pengetahuannya tentang alur game masa depan untuk berusaha melindungi dan melayani rakyatnya. Ia memiliki ingatan tentang semua peristiwa tragis yang akan terjadi, dan ia bertekad untuk mencegahnya. Kisah Higeki no Genkyo to Narusaikyo Gedou adalah tentang perjuangan seorang villainess yang berusaha keras untuk menjadi pahlawan. Ia adalah karakter yang kuat, cerdas, dan terkadang terlihat intimidatif, namun niatnya murni ingin menyelamatkan orang lain dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Anime ini menyajikan perpaduan antara aksi, intrik politik, dan momen-momen mengharukan, di mana Pride membuktikan bahwa takdir dapat diubah dengan kemauan yang kuat dan tindakan yang benar.